itu hai hambaku, itu berarti Allah itu mencintai, sekalipun orang punya dosa itu tetap dicintai Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah sekarang ini bisa saja karena kita punya dosa, kemudian saya beri, ini hari apa ini? Rabu, saya hidupkan kamu ya Kamis, barangkali nanti dengan Kamis dosamu habis. Ada, saya beri kesempatan, kamu masih jahat dengan orang, ya, jahat dengan istrimu, jahat dengan tetanggamu, ya, saya beri kesempatan hari Kamis, barangkali besok berubah. Tuh, Muhammad katakan kepada hambaku yang banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni seluruh dosa, jami'a. Innahu huwal ghafur, sungguhnya dia Allah itu al-ghafur, suka mengampuni, ar-rahim, juga sangat menyayangi. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53. Ini ayat yang paling memberikan optimisme. Kalau nggak ada ayat ini, Pak, jadi apa kita ini? Mungkin kita ini banyak dosa. Ayo kita baca supaya Bapak tidak, atau ibu-ibu tidak pesimis memandang ke depan itu. Waduh Pak, saya ini Pak sudah berlumuran dosa. Kasih ayat ini. Saya ini Pak, sudah. Dosa syirik pun itu diampuni kok. Pernah menyembah apa? Menyembah Allah, menyembah pohon, menyembah apa, itu diampuni semuanya. Asalkan itu sebelum matinya sudah minta maaf. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masih ada waktu? Masih. Oke. Malam ini ya, dari sekian ayat itu kan banyak ayat tadi tuh. Saya akan menjelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya, khusus ayat kursi saja. Ayat kursi. Saya itu mempelajari hadis ini ya, sampai berpikir ya, iya ya, setan itu ternyata sejelek-jelek setan itu masih ada kebaikannya juga itu. Ini loh Pak, Abu Hurairah itu cerita kepada Nabi, saya ini didatangi orang, terus orang itu bilang, kamu kalau menjelang tidur ya, kalau menjelang tidur kamu jangan sampai lupa membaca ayat kursi. Selama kamu membaca itu, maka selama kamu tidur sampai pagi itu dijaga Allah, dan kelompok-kelompok kami itu tidak akan berani mendekati kamu, tidak berani. Itu. Nabi tanya, apa yang diajarkan? Yang diajarkan apa? Yang diajarkan itu loh Nabi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Oh, ayat kursi. Benar itu, benar. Innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Benar itu, benar. Makhluk yang menceritakan ayat kursi kepada kamu itu benar.
padahal dia itu pendusta, pembohong, tapi kali ini benar. Terus Rasulullah tanya Abu Hurairah, kamu tahu enggak siapa yang ngajari kamu tadi itu? 3 malam diajari itu. Kamu tahu enggak yang ngajari kamu 3 malam tadi itu siapa itu? Zaka syaiton. Itu setan. Loh, berarti setan itu ya kadang-kadang ya ada baiknya juga ya. Subhanallah. Jadi sejelek-jelek setan itu ada baiknya. Apalagi sejelek-jelek manusia itu pasti punya kebaikan juga toh. Itu setan. Makanya ini kata Ibnu Mas'ud, inilah ayat paling ampuh. Terus Nabi bersabda juga begini, mangqara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah. Kalau tadi itu menjelang apa? Tidur toh? Menjelang tidur, betul toh? Ayat kursi toh Pak, jangan sampai ketiduran tuh pegang HP lah ya. Ya Allah, masa siang WA, mau tidur WA lagi. Saya tidak ngeritik bapak-bapak, enggak ngeritik. Saya kira ini orang baik-baik semua. Toh, siapa yang membaca ayat kursi tadi menjelang tidur sudah ya, itu dijaga, ampuh sekali. Lalu Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, mangqara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi, maka orang itu tidak ada satupun yang menghalangi dia masuk surga kecuali satu, kematian. Ampuh bener ya, luar biasa. Jadi siapa yang setelah selesai sholat baca ayat kursi, berapa detik tuh itu kira-kira? 1 menit? 1 menit? Nggak ada tuh kira-kira? Allah la ilaha illallah. Tapi kalau dilakukan ya 1 menit. 1 menit. Masya Allah. Lalu Abu Ayyub juga pernah didatangi setan juga ya. Abu Ayyub itu didatangi juga, Abu Ayyub Al-Ansori didatangi setan menceritakan begini, saya beri kamu ya, saya yang memberi kamu sangu ya. Apa itu? Ayat kursi. Iqra'ha fi baitik la yaqrabuka syaitun wala ghairuh. Baca ayat kursi itu di rumahmu, tidak akan ada setan yang masuk di dalam. Wah. Jadi yang menyebut ampuh tadi ya Abdullah bin Mas'ud, ya kita percaya. Saya ingin menjelaskan suatu saat ya, mengapa ayat kursi itu kok begitu besar kekuatannya itu, kok ampuhnya begitu. Nanti suatu saat saya jelaskan isinya. Saya sudah punya catatan agak panjang tentang tafhim ayat kursi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Kami persilakan. Isya nanti jam 18.52, masih ada 4 menit, monggo. Assalamualaikum Prof. Ali. Saya ini pembaca bukunya Prof. Ali, Terapi Sholat Bahagia. Iya, terima kasih. Saya Handoyo Prof. Ali. Saya ingin bertanya bagaimana menasehati diri saya sehingga dunia
orang yang terkasih, cinta saya tidak terlalu berlebih, sehingga ketika saya ditinggalkan, bisa dengan ikhlas menerimanya. Saya mohon nasihatnya, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan. Kiat apa yang bisa mengantarkan saya ini mencintai sesuatu tidak berlebihan sehingga ketika berpisah itu tidak down, tidak apa ini? Sebenarnya itu juga ayat kursi, Pak. Tapi ayat kursi bukan hanya dibaca, Pak, ditadaburi. Coba Bapak baca ayat kursi, Bapak baca coba. La wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Terus cukup sampai di situ. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dipumpakan, milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Istri bapak miliknya Allah, anak bapak miliknya Allah, rumah itu miliknya Allah. Itu didoktrinkan terus. Nggak bisa, Pak, doktrin begini itu hanya ketika ada musibah. Kalau ada musibah terus diberitahu begini, yang memberitahu bapak marahi, enak lambemu ya. Oh, udah, Pak, enak mulutmu nek ngomong ya. Iki sing ngrasakne iki lho, ngono, Pak. Tapi itu didoktrin. Saya selalu mengatakan, mbok ya sedikit-sedikit itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Nah, itu doktrin kan juga sama ibu, sama istri bapak, ya. Sama istri bapak, sama anak bapak, didoktrinkan itu. Ini milik Allah. Ini milik Allah. Ini milik Allah. Itu. Sampai jantung ini ya milik Allah. Bocor ya biar Allah yang punya. Ah, gitu, Pak. Jantung apa? Kaki milik Allah. Itu didoktrinkan. Kalau nunggu musibah didoktrinkan, ndak bisa, Pak. Ini wong ini menyangkut kekuatan mental kok, hanya setengah hati, hanya beberapa detik. Wong kita itu loh, menguatkan kaki kita supaya kekar saja itu perlu latihan 5 tahun kok. Ini soal iman ndak dipompakan. Nah, nanti akan saya jelaskan ayat kursi itu. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bapak ingin tahu caranya menghadapi yang agak stres-stres itu, tanyakan ini orangnya ini. Ini dulu sudah hampir mati orang ini. Iya, Pak, ya dulu. Tahun berapa itu? Saya suruh latihan sembayang. Wis, ojo dipikir, matek ya wis ngono lho. Itu doktrin. Ini padahal sudah mati ya wis, bapak wis, urusan Gusti Allah lah, pemikiri wedi loro, wedi dokter. Akhirnya alhamdulillah ketemu lagi di sini. Silakan, Bapak. Ya, Prof, saya mau tanya, ada hadis yang mengatakan setan lebih takut kepada orang yang sedang tidur dibandingkan dengan orang yang sedang sholat. Ya, orang alim yang tidur dan orang yang sedang sholat, maksudnya ahli ibadah. Jadi yang saya tanyakan itu begini, ahli ibadah itu kriterianya apa gitu? Jadi karena saya sendiri takut apakah saya ini seorang ahli ibadah yang bodoh gitu, maksudnya gitu. Jadi definisi ahli ibadah kan beberapa hadis mengatakan lebih baik dari ibadahnya ahli ibadah sekian tahun gitu. Jadi kesannya tuh ahli ibadah tuh rendah kedudukannya gitu. Ahli ibadah rendah? Ya, maksudnya dibanding dengan orang yang berilmu lah, katakanlah gitu. Apakah ada ahli ibadah yang tidak berilmu, dia menjadi ahli ibadah kan karena ilmu juga mungkin? Ya, jadi, saya paham. Ya, paham itu. Ya, orang ayat kursi dia bisa baca karena ilmu, betul? Oke. Orang bisa baca, bacaannya bagus, mengerti artinya, ilmu
tinggi mana sama-sama punya ilmu, yang satu atau dua? Dua toh? Yang ketiga, dia pinter baca, ngerti terjemahnya dan tahu tafsirnya. Lebih pintar mana, Pak? Sama-sama punya ilmu loh tiga ini. Paham, Pak ya? Mana yang lebih diapresiasi oleh Allah, Pak? Satu paling diapresiasi, satu, dua, tiga, mana? Tiga toh, Pak? Ya, jadi Bapak tadi, orang sholat ya karena ilmunya, orang tidur juga itu juga pakai ilmu, pakai ibadah, ya toh, Pak? Itu ya. Itu. Nah, orang tidurnya orang yang mengerti agama, Pak. Saya tidur, saya wudhu. Sebelum saya tidur, saya bilang kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi saya akan tidur. Saya mati terus apa mati sebentar, besok engkau bangun, itu urusanmu ya Allah. Sekarang saya baca ayat kursi dan itu terus pasrah pada Allah. Ingat Allah. Yang sholat yang ini, yang tadi Pak ya, yang maaf saja itu ndak punya pengetahuan, ya ndak ingat apa-apa toh. Ya paham tuh Pak ya? Tuh. Hadis itu untuk menunjukkan tentang betapa pentingnya orang itu berilmu dan betapa pentingnya orang itu menghayati ilmunya sehingga nilainya beda. Itu Pak ya, itu. Maka di dalam surat Ali Imran tuh subhanallah, orang berilmu itu itu loh, itu masya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Yang bersaksi yakin tentang Allah itu satu, Allah Maha Kuasa itu hanya Allah. Yang kedua wal malaikah, yang ketiga wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Coba perhatikan Pak, orang punya ilmu itu disejajarkan dengan para malaikat. Iya tak Pak? Sudah pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Ayat berapa Ustaz itu? Ini ya syahidallah qad bayatin rabbukum. Ketemu Ali Imran 18. Jadi gambarannya seperti itu Pak ya, itu. Lah, saya tanya Pak, kalau yang tidur itu orang pinter, orang ngerti agama, ya, tidur, kemudian yang pinter juga yang sholat, lebih mulia mana? Enggak mesti, enggak selalu. Tidur itu bilang, saya tidur ya Allah, karena saya ingin nanti malam supaya bisa bangun tidur. Ayo sekarang, iya toh Pak? Karena tidurnya itu bermakna, saya tidur supaya saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa memberi nafkah anak-anak saya. Jadi tidurnya itu bermakna karena niatnya benar. Ya toh Pak ya? Nah, di situ. Bapak ngaji seperti ini, subhanallah. Lalu berubah. Cara hidupnya itu berubah. Ini Pak, Ali Imran 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist, yaitu orang-orang yang berilmu dan dia punya komitmen untuk menegakkan keadilan. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang bisa jelaskan mengapa ayat kursi itu ayat yang paling ampuh, isinya seperti apa. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.